Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao terkejut sejenak, tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu pasti karena dia dan Bei Chenan telah membunuh terlalu banyak iblis dalam pertempuran 5 gunung awan dengan bola capung yang berputar yang dingin dan abadi, yang telah meninggalkan kesan yang sangat dalam dan sangat buruk. Yunxiao berjalan dan menangkupkan tinjunya, "Saya Li Yunxiao, saya punya permintaan untuk melihat Kaisar Iblis Huang. Saya jelas di sini bukan untuk membuat masalah, saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikan pesan." Ketika 8 monster mendengarnya mengumumkan namanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari Dewa Kematian ini. Pemimpin monster menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu benar-benar berani datang ke alam ilusi bintang dan bulan, kamu benar-benar mencari kematian. Teman dekatku terbunuh oleh petir beracunmu di 5 awan. Gunung, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam temanku." Setan itu cukup berani, meskipun dia bisa merasakan bahwa aura orang-orang ini luar biasa, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan bergegas. Dengan kepak sayap di punggungnya, dia muncul di depan Yunxiao, dengan teriakan keras, dia membentuk segel dengan kedua tangan dan menghancurkan. Yunxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis di basis kultivasi iblis, yang hanya di alam kehormatan bela diri. Dia tidak tahu apakah harus menyerang atau tidak, jadi dia hanya bisa membuat penghalang di depannya untuk memblokir segel tangan. Ledakan, boom, ledakan. Orang itu dengan gila-gilaan menyerang lebih dari 10 kali berturut-turut, tetapi mereka semua mengguncang penghalang, dan hampir tidak ada riak. Ekspresi iblis itu berubah drastis, dia sangat pucat sehingga tidak ada setetes darah pun yang terlihat. Baru pada saat itulah dia mengerti perbedaan besar antara keduanya, pihak lain hanya tidak ingin berdebat dengannya, jika tidak, bahkan 100 dari dia dengan kultivasi yang sama akan mati. Dia bukan seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya, jadi dia menarik tangannya dan berkata, "Bagus. Jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu hanya karena kamu tidak membunuhku, karena kamu berani datang ke alam ilusi bintang dan bulan, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan bisa kembali. Kalian tinggal di sini dan menonton mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri." Dia berbalik dan berteriak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas ke lembah, jelas untuk melaporkan berita. 7 iblis yang tersisa membentuk formasi di kejauhan, mengelilingi 10 orang aneh di tengah. Meskipun dia tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan, dia harus memenuhi tugasnya. Yunxiao mengangguk pada dirinya sendiri, meskipun iblis itu agak berani dan tidak memiliki strategi, mereka semua adalah prajurit berdarah panas dan layak dikagumi. Segera, monster itu terbang kembali dan berkata dengan keras, "Tuan Kaisar Iblis telah memerintahkan kita untuk membawa Yunxiao dan yang lainnya ke alam ilusi bintang dan bulan." Ketujuh iblis itu segera menurunkan kewaspadaan mereka dan berdiri di samping dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, pemandangan di dalam lembah mulai berubah, hamparan awan yang luas mulai naik, dan cahaya pelangi mulai muncul di dalamnya. Segera, pelangi muncul di depan kerumunan, ujung depannya mengarah langsung ke lembah. Namun, semua orang tahu bahwa pelangi ini pasti tidak mengarah ke lembah-lembah ini, tetapi langsung ke alam rahasia di lembah, alam ilusi bintang dan bulan. "Ayo pergi," kata Yunxiao. Dia segera menginjak jembatan pelangi dan bergerak maju. Pelangi ini tidak terlihat lama, tetapi setelah secangkir teh secukupnya, mereka secara bertahap melihat akhirnya, di sisi lain ilusi, ada puncak raksasa yang menghadap ke ruang 10.000 mil. Yunxiao mengamati tempat itu dengan indera ilahinya, seluruh alam ilusi bintang dan bulan tidak terlalu ajaib, dan bahkan jauh lebih rendah dari hutan laut, tetapi itu masih merupakan dunianya sendiri. Ada langit, gunung, sungai, danau, dan daratan. Nenek moyang klan monster telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menciptakan alam rahasia ini. Yunxiao dan yang lainnya berjalan turun dari seberkas cahaya dengan senyum tipis dan lucu di wajah mereka. Dengan indera ilahi mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada ribuan iblis yang menyergap di sekitarnya, dengan kekuatan yang bervariasi. Yang terkuat dari mereka hanya berada di alam abadi sejati,
dan sepertinya mereka baru saja menerobos. Tampaknya Kaisar Iblis cukup waspada terhadap Yun Xiao, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu hampir 10 ahli puncak Void akan datang sekaligus. Jika penyergapan ini benar-benar diluncurkan, itu pasti akan menjadi pembantaian sepihak, seperti pembantaian suku-suku dari 4 lautan. Namun, Desolate adalah orang bijak, jadi dia tidak akan sebodoh itu. Iblis yang memimpin jalan membawa mereka ke puncak gunung raksasa, itu adalah tanah yang sangat terbuka dan datar, dan istana iblis yang menjulang tinggi berdiri di depan mereka. Kalian tunggu saja di sini. Saya akan pergi dan melapor. Diam. Monster itu mencela dengan kasar dan memelototi kerumunan. Kalian semua, bersikaplah dirimu. Begitu monster itu berbalik, angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya dan suara ramah terdengar. Tuan Muda Yun Xiao, Anda telah membuat kemajuan besar dalam basis kultivasi Anda lagi setelah kita berpisah di masa depan. Mendengar ini, monster itu melompat ketakutan dan buru-buru mundur ke samping. Dia berkata dengan hormat, "Salam, Mr.ai." Seorang pria yang lembut dan tampan berjalan dengan angin sepoi-sepoi, dia memiliki senyum di wajahnya, itu adalah Al Hui. Yun Xiao bergegas maju, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Jadi ini Mr.ai." Al menatapnya dengan heran, lalu tersenyum, "Tuan Muda Yun Xiao, kita sepertinya agak jauh sekarang, mungkin." Yun Xiao terkejut sejenak, lalu tersenyum, "Mungkin." Al mengangguk dan berkata, "Aku mengerti, Tuan Muda Yun Xiao sekarang menjadi pemimpin aliansi bela diri surgawi, dan setiap gerakannya mewakili kehendak aliansi bela diri surgawi, atau lebih tepatnya, sikapnya. Oleh karena itu, berkali-kali kita harus berhati-hati dan sopan, dan seiring waktu, kita kehilangan sikap bebas dan tidak terkendali di masa lalu, dan kita terkendali dalam segala hal yang kita lakukan." Yun Xiao sedikit terkejut, apa yang dikatakan Al memang masuk akal, meskipun dia samar-samar menyadarinya, dia tidak berbicara sejelas Al Hui. Yun Xiao tersenyum kecut, "Mr.ai, Anda memiliki mata yang bagus, saya benar-benar tidak cocok menjadi pemimpin seperti ini, saya lebih cocok untuk kehidupan yang riang dan tidak terkendali." Dia mengingat saat dia dianugerahi gelar penguasa bela diri, matahari, bulan, dan langit semuanya berada di bawah kendalinya, dan dia sangat bahagia. Itu tidak seperti sekarang, di mana dia harus berhati-hati dan harus mempertimbangkan terlalu banyak hal. "Kamu terlalu rendah hati, Tuan Muda Yun," jawab Al sambil tersenyum, seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang dipikul Tuan Muda Yun sekarang jauh melampaui para ahli biasa, bahkan dalam buku-buku sejarah zaman kuno dan modern, tidak banyak tokoh hebat yang bisa setara denganmu. Yun Xiao tersenyum, "Saya hanya tahu bahwa keterampilan Tuan Al tak tertandingi, tetapi saya tidak berharap Anda juga begitu fasih, meskipun Anda sangat memujiku, sangat nyaman untuk didengarkan." Al Xiao berkata, "Aku tidak mencoba menyanjungmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, berbicara tentang sihir yang tak tertandingi, aku seorang Pixiu." Mata Al Hui berbinar dan dia tersenyum, "Tuan Muda Yun, Anda sudah menjadi dewa penyihir tingkat 10, bukan? Saya sangat menantikan pertandingan lain." Yun Xiao menatapnya sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, saya dapat mengadakan kompetisi kapanpun saya punya waktu luang, saya suka mendengar kebenaran dari Anda, tolong katakan lebih banyak." Al tertawa dan segera mengubah topik pembicaraan, "Semuanya, tolong jangan berdiri di luar pintu, jika tidak, sebagai pembawa acara, saya akan terlalu ceroboh, silakan masuk dan duduk." Dia segera memimpin semua orang ke aula, itu sederhana dan sederhana, tetapi itu megah dan megah. Al segera memerintahkan orang-orang untuk mengatur buah nektar yang dihiasi permata. Setelah beberapa kesopanan, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata, "Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Yun datang ke alam ilusi bintang dan bulan? Saya tidak berpikir alam ilusi bintang dan bulan mengundang Anda semua, kan?" Ekspresinya jauh lebih dingin dari sebelumnya, dan dia bahkan melirik Gu Qingqing dan yang lainnya dengan ketakutan, keterkejutan di hatinya tak terhitung. Orang-orang di depannya ini semua memiliki kekuatan yang tak terduga, dan mereka bahkan tidak berada di bawah Kaisar Iblis. Matanya tertuju pada Gu Qingqing dan Yu untuk sementara waktu, terutama Yu, dan dia mengangguk dengan ramah. Wasit juga sedikit mengangguk sebagai balasannya.
Dia adalah alkemis super langka dari ras iblis dalam ribuan tahun terakhir, dan dia layak dihormati semua orang. Jangan khawatir, Mr.ai, kata Yun Xiao dengan wajah serius, saya di sini bukan untuk berurusan dengan setan, saya di sini untuk berurusan dengan Lao Ai. Dia secara singkat menjelaskan situasinya. Al tidak mengerti banyak tentang Ultimate, tetapi kurang lebih bisa mendengar beberapa petunjuk. Kamu mengatakan bahwa lubang pembuangan juga mencari yang mulia selain kamu. Yun Xiao mengangguk dan berkata, meskipun saya tidak mengerti mengapa lubang pembuangan mencari, Wu, Desolate adalah satu-satunya orang yang dapat berkomunikasi dengan Wu, apalagi lubang pembuangan telah langsung membuka saluran teleportasi antar provinsi untuk datang ke sini, jadi, jelas bahwa mereka mencari tempat yang sunyi. Ekspresi Al segera menjadi serius, dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke kerumunan. Ai Xian telah kehilangan nyawanya untuk sementara waktu, masalah ini terlalu penting. Saya akan melaporkannya kepada Kaisar. Sunyi itu sangat sombong. Menurutku, Mr.ai tidak perlu pergi, kata Moleng dingin, ketika reruntuhan akhir datang, kemungkinan besar mereka akan membunuhnya, dan Kaisar Iblis berikutnya adalah aku, lebih baik jika kamu terus tinggal dan berbicara dengan kami. Al tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dia berkata dengan cemas, ras iblis sedang menurun sekarang dan tidak dapat lagi menahan gejolak besar lagi, Tuan Mo, tolong jangan menimbulkan masalah, tolong perlakukan sebagai Tuan Al-Qiu. Cek, petik 2. Mo mencibir, penurunan ras iblis bukan karena mereka menurun, itu karena Kaisar Iblis terlalu bajingan, jika itu orang lain, mereka akan membawa klan kami ke puncak setelah ribuan tahun pemulihan, hanya yang sunyi, sampah itu, yang mengikutinya, seluruh klan monster menjadi semakin buruk. Al mengerutkan kening saat mendengar ini, mengesampingkan apakah Yi benar atau salah, dia sepertinya bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari nada suaranya, orang ini memiliki niat untuk mengingini tahta Kaisar Iblis. Yang berbahaya bagi seluruh ras iblis. Tidak sopan. Dan EBCP, suara marah datang dari kejauhan, dan kemudian angin kencang menerjang ke aula, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sosok kekar tiba-tiba muncul di depan semua orang, dia dipenuhi dengan niat membunuh, dia adalah Kaisar 10.000 Iblis, Sunyi. Anak dari suku monster abu-abu. Apakah Anda di sini untuk mati? Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Desolate menatap Yuan dengan tatapan mendominasi, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia ingin membunuhnya sekarang. Tapi, kehadiran Yun Xiao dan yang lainnya membuatnya sangat waspada. Mo menatap lurus ke arahnya dan mencibir, adalah satu hal bagimu untuk datang ke sini untuk mati, tetapi mengapa ada ratusan ahli yang menyergap di sekitar aula utama? Tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang ini hanyalah sampah di depan kita? Ras monster telah dihancurkan sepenuhnya oleh Anda, apakah kamu masih ingin membawa seluruh suku ke dalam kutukan abadi? Diam, aku hanya membutuhkan satu orang untuk membunuhmu. Mengapa saya membutuhkan penyergapan? Huang Zhen berkata dengan marah. Meskipun wajahnya dipenuhi amarah, dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Dengan satu pandangan, dia menyadari bahwa sebagian besar manusia, kecuali gereja Kristen, adalah prajurit alam kosong. Dia kaget. Mo berdiri dan tertawa terbahak-bahak, haha. Bagus, kata Bagus. Dia mengacungkan jempol dan menyeringai mengerikan, sebagai anggota ras iblis, kamu harus memiliki keberanian ini. Sekarang, sebagai anggota klan monster, saya menantang Anda, Kaisar Monster sebelumnya. Generasi sebelumnya, Desolate tertawa karena marah, haha, bodoh. Sombong, Li Yun Xiao, ini adalah konflik internal ras iblis kita, dan saya harap Anda tidak terlibat. Inilah yang paling dia takuti saat ini, dia tidak tahu latar belakang Yun Xiao dan yang lainnya, tetapi mereka terlalu menakutkan. Al buru-buru melangkah keluar dan berdiri di antara keduanya, dia mengulurkan tangannya. Dan menghentikan mereka, tolong jangan menyerang. Wajahnya dipenuhi dengan kecemasan saat dia melihat kedua pria itu, dan akhirnya, dia menoleh ke Yun Xiao dengan tatapan memohon. Yun Xiao tersenyum tipis, Hakim, kami di sini bukan untuk membiarkanmu berjuang memperebutkan posisi Kaisar Iblis, berhentilah main-main, katanya. Mo mendengus, meskipun dia tidak puas dengan kata-kata Yun Xiao, dia tidak patuh. Dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya, dia berkata dengan acuh tak acuh,
karena Tuan Muda Yun telah berbicara, saya secara alami akan memberinya wajah, aku akan membiarkanmu menjadi iblis raja untuk beberapa hari lagi. Baik Huang dan Al terkejut, dan mereka saling memandang dengan curiga. Iblis selalu kejam, dan sulit bagi siapapun untuk menaklukkan mereka, apalagi ahli alam ilahi yang luar biasa seperti Min, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menahan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mendengarkan Yun Xiao dengan begitu patuh. Betapa sombongnya. Huang mendengus, aku akan duduk di atas tahta Raja Iblis dan menunggumu melawanku. Aura yang dia pancarkan memang aura seorang tuan. Al-Hui menghela nafas dalam hatinya, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, tampaknya badai dalam ras iblis masih jauh dari selesai, mereka tidak boleh mengalami badai lain seperti 5 gunung awan, jika tidak, seluruh ras akan benar-benar ditakdirkan. Wajahnya penuh kekhawatiran dan dia berdiri di samping tanpa mengatakan apa-apa. Huang berjalan ke kursi utama dengan cara yang menakjubkan, menatap Yun Xiao dengan dingin dan arogan, dan mendengus, Li Yun Xiao, beraninya kamu datang ke alam ilusi bintang dan bulan. Bukankah kamu terlalu sombong? Petik 2. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, Yang mulia, Anda benar-benar suka bercanda, aku tidak akan berani mengganggumu jika itu bukan masalah penting, saya sudah memberitahu MR.ai secara singkat tentang hal itu sekarang. Dia segera menjelaskan masalah Ultimate secara rinci. Desolate telah mendengarkan mereka dengan tenang, dia tidak menyela mereka, tetapi dia mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Setelah Yun Xiao selesai, dia merenung sejenak dan berkata, kamu mengatakan bahwa yang tertinggi membutuhkan kekuatan, ketiadaan, untuk apa ini? Itulah yang membuat saya penasaran, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya pikir Anda bisa memberi saya beberapa referensi. Desolate mendengus, Wu adalah roh sejati yang paling aneh dan misterius dari zaman kuno, saya hanya menjalin hubungan, tuan rumah, dengannya, itu sebabnya aku bisa meminjam sebagian dari kekuatannya untuk jangka waktu tertentu, siapa yang tahu apa yang ingin dilakukan yang terakhir. Dia menatap Yun Xiao dengan dingin dan berkata, kamu memiliki begitu banyak ahli, apakah Anda masih takut dengan lubang pembuangan? Petik 2. Wajah Yun Xiao sedikit tidak sedap dipandang saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu seberapa kuat Ultimate, tapi aku tahu bahwa setiap kali dia menghubungiku, aku bisa merasakan kekuatannya pulih, dia setidaknya tingkat kosong sekarang, atau bahkan lebih tinggi. Lebih tinggi. Huang terkejut dan berkata dengan ngeri, mungkinkah dia berada di alam penciptaan? Jangan bercanda, bagaimana bisa ada keberadaan alam penciptaan di dunia ini? Haha, katak di dasar sumur. Mau mencibir, seekor katak di sumur tidak bisa berbicara di laut, dan serangga musim panas tidak bisa berbicara di es dan salju, dengan orang yang kasar dan dangkal sepertimu sebagai kaisar iblis, tidak heran ras iblis menurun dan semakin buruk. Apa katamu? Desolate berdiri dengan marah dan berteriak, apakah kamu ingin mati sekarang? Niat membunuh begitu nyata sehingga seperti pisau tajam yang ditembakkan, merobek udara. Mo secara alami tidak takut dan mencibir, tidak ada ahli alam penciptaan di bawah langit ini. Maaf, tapi beberapa hari yang lalu, kami memiliki pertempuran hebat dengan ahli alam yang diberkati di hutan laut, dan ada lebih dari satu dari mereka. Apa? Tidak hanya sunyi, bahkan Al pun terkejut. Mereka berpikir bahwa hakim tidak masuk akal dan sengaja mengejek mereka, tetapi ketika mereka melihat Yun Xiao dan yang lainnya mengangguk untuk bersaksi, mereka terkejut melampaui kata-kata. Tuan Mo, Tuan Muda Yun, Al tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Anda benar-benar bertemu dengan ahli alam penciptaan, dan bukan hanya satu? Petik 2. Apa pendapat Anda tentang kekuatan kami? Tanya Yun Xiao, apa pendapat Anda tentang kekuatan kami? Dia hampir mati di hutan laut dan tidak bisa kembali. Bagaimana menurutmu? Al-Hui dan Huang saling memandang, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka, beberapa ahli alam penciptaan. Ada apa dengan Ying Luo ini? Huang bertanya dengan kaget, dibandingkan dengan Ultimate, dia tampaknya lebih tertarik dengan ini. Ceritanya panjang, kata Yun Xiao, tapi saya tidak berbohong, Tuan Huang tidak perlu panik. Para ahli itu tidak memiliki dendam dengan ras monster, jadi mereka pasti tidak akan datang ke alam ilusi bintang dan bulan. Desolate jatuh ke dalam keheningan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak panik.
Itu seperti seorang jenderal yang berpikir bahwa dia memiliki tentara sejuta dan nomor satu di dunia, siapa yang tahu bahwa beberapa orang tiba-tiba akan muncul, dan mereka semua adalah tentara puluhan juta. Tuanku, kata Yun Xiao, Anda sebaiknya memikirkan yang terbaik terlebih dahulu. Huang mendengus, kita hanya bisa berurusan dengan mereka saat mereka datang, apa cara lain yang kita miliki? Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan lubang pembuangan. Jika itu permintaan biasa, saya akan menyetujuinya, tetapi jika terlalu banyak, ras monster saya tidak bisa diremehkan. Yun Xiao mengangguk dan berkata, kamu benar, tapi apakah Darren berpikir bahwa itu bisa menjadi permintaan normal? Hehe, jangan anggap aku sebagai orang yang jahat, permintaanku sebenarnya sangat biasa. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar di telinga semua orang, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Dengan kekuatan mereka, mereka sebenarnya tidak memperhatikan siapapun. Mata Huang dan Al dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka lebih mempercayai apa yang dikatakan Yun Xiao dan yang lainnya sekarang. Tertinggi. Petik 2. Mati. Yun Xiao berteriak marah, dan energinya meledak di aula dan mengirimnya terbang keluar. Orang-orang lainnya segera mengikuti. Di atas aula, di bawah langit yang luas, dua sosok berdiri sendirian. Desolate dan Al terkejut, seluruh alam ilusi bukan hanya ruang independen, itu dilindungi oleh penghalang pertahanan yang sangat kuat. Jika klan monster tidak membuka penghalang, itu akan menyebabkan gangguan besar jika mereka mencoba memaksa masuk. Namun, alam ilusi tetap tenang dan damai, tanpa gangguan sedikit pun. Bagaimana kalian bisa masuk? Huang sangat marah, sebagai kaisar 10.000 iblis, dia harus berdiri saat ini. Teriakan marah ini menyebabkan keributan di antara iblis dalam ilusi. Banyak pembudidaya yang kuat juga memperhatikan sosok Ning Keiwei dan Tiansel, mereka berkumpul dari segala arah dan mengepung keduanya. Mata Yun Xiao tertuju pada kedua pria itu, tidak bergerak, seperti fosil dari ratusan juta tahun yang lalu. Kebencian itu tak terlupakan dan menyayat hati. Tian Xitian tertawa dan berkata, cek, bukankah lebih baik bagi kita untuk masuk dengan tenang? Apakah Anda hanya puas setelah kami membunuh mereka semua? Kamu pengecut. Huang sangat marah, tetapi ketika dia memikirkan ketakutan Yun Xiao terhadap keduanya, dia melakukannya. Tidak berani bertindak gegabah, aku akan lebih puas jika kamu memberitahuku ketika kamu masuk. Yang mulia, Yun Xiao berbalik dan berkata, biarkan iblis ini pergi, jika tidak, mereka hanya akan mengirim diri mereka ke kematian mereka. Ekspresi Al sedikit berubah, dia mengangguk bersyukur dan memerintahkan, semuanya, segera mundur 1000 li, tidak peduli apa yang terjadi dalam jarak 1000 mil, tidak ada yang diizinkan masuk. Ketika perintah ini diberikan, semua anggota klan monster terkejut dan gempar, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ada banyak anggota ras iblis yang berani, dan mereka semua sangat marah dan menolak untuk pergi. Perintah Tuan Al adalah perintah saya, kata Desolate dengan suara yang dalam, siapapun yang tidak taat akan dibunuh. Apa? Segala macam suara terkejut dan terengah-engah terdengar, tidak mematuhi perintah Kaisar Iblis adalah kejahatan besar, tetapi itu tidak mengharuskan seluruh klan dibunuh. Eksekusi seluruh klan adalah hukuman paling kejam, kecuali itu adalah kejahatan besar seperti seluruh klan memberontak. Tidak mungkin untuk mengeksekusi seluruh klan tidak peduli seberapa tidak patuh mereka. Kali ini, semua orang menyadari keseriusan masalah ini, namun, karena Kaisar Iblis telah memberi perintah, tidak ada yang berani melawan, mereka semua buru-buru mundur 1000 mil jauhnya dan memberitahu klan Iblis di sepanjang jalan, haha, Kaisar Iblis ini tidak buruk, dia masih tahu bagaimana menghargai sukunya. Tianxi tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Yun Xiao menatapnya dengan dingin, dan ketika dia melihat bahwa pria itu sedikit tidak nyaman, dia mendengus jijik dan berhenti tertawa. Yun Xiao mengalihkan pandangannya ke Ning Keiwei, menahan emosinya, dia mengertakkan gigi dan berkata, lubang pembuangan, lepaskan Ning Keiwei. Melepaskan. Mata Ning Keiwei dipenuhi dengan keterkejutan dan cibiran, Tuan Muda Yun, saya Ning Keiwei, apa maksudmu dengan itu? Wajah Yun Xiao bergerak-gerak saat dia berkata dengan suara dingin, katakan saja padaku, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Ning Keiwei mengangkat kepalanya dengan ekspresi menghina di wajahnya dan mencibir, Li Yun Xiao,
apakah kamu masih tidak mengerti? Saya Ning Keiwei, yang tertinggi, bukan karena pamungkas telah mengambil alih tubuh Ning Keiwei, tetapi mereka telah menyatu. Fusi, apa maksudmu? Hati Yun Xiao bergetar, apa maksudmu? Petik 2. Ning Keiwei berkata dengan acuh tak acuh, bahkan aku di depanmu bukanlah Ning Keiwei atau Ultimate, saya adalah kombinasi dari mereka, atau dua orang pada saat yang sama. Apa yang saya lakukan sekarang adalah keinginan dari Ning Keiwei dan Ultimate. Tidak, tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Yun Xiao meraung, Anda berbohong. Keiwei tidak akan pernah mau bersamamu. Petik 2. Ning Keiwei menatapnya dengan tenang dan tiba-tiba tersenyum, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memahaminya dengan baik? Ning Keiwei di alam bawah sadar Anda hanyalah pikiran sepihak, lalu menurutmu apa seharusnya dia menjadi dirinya yang sebenarnya? Yun Xiao tercengang, pertanyaan itu membuatnya bingung, dan dia tidak bisa bantu tapi merenungkan. Ning Keiwei tersenyum tipis dan berkata, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Ning Keiwei? Kembali ke kota bulan merah dan terus jaga di bawah pohon persik setiap hari, dengan getir menunggu dan merindukan kakak laki-lakinya Murong. Yun Xiao gemetar dan mendongak dengan tidak percaya, dia mengertakkan gigi dan berkata, tapi Qian adalah seseorang yang dekat denganmu, dia adalah pembunuh Tuan Murong dan Chu berlari. Cek, Tianxi mencibir dengan jijik. Ning Keiwei mengangguk dan berkata, itu benar, kakak laki-laki Murong dan kakak laki-laki Churan sama-sama mati, dan mereka dibunuh oleh Tianxi, tapi mengapa mereka berdua mati? Bukankah itu untuk menyelamatkanmu? Kalau begitu, apakah kamu ingin aku bertarung melawan Tianxi dan yang terakhir bersamamu, dan kemudian mati di tangan mereka? Apakah menurut Anda ini adalah saya yang sebenarnya? Hanya dengan begitu aku bisa memuaskan keinginan batinku. Ning Keiwei tersenyum sinis dan berkata, itu bukan aku yang sebenarnya, tapi aku yang kamu pikirkan. Tubuh Yun Xiao bergetar hebat, dan keringat dingin seukuran kacang mengalir di dahinya, membasahi pakaiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini menghantam hatinya dan benar-benar menghancurkannya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Ning Keiwei melanjutkan, bergabung dengan Ultimate mungkin bukan pilihan terbaik saya, tapi... Matanya seterang bintang-bintang dan sejernih danau, dia berkata perlahan, tapi itu pilihanku yang sebenarnya, tidak. Yun Xiao meraung saat tubuhnya gemetar seperti saringan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dia tidak bisa menerima apa yang dikatakan Ning Keiwei, dia berteriak, saya tidak percaya. Lubang pembuangan, jangan mencoba menyihir orang. Aku akan membunuhmu hari ini dan menyelamatkan Ning Keiwei. Pedang mengerikan Qi melonjak dari tubuhnya, dan pedang pembunuh merah muncul di tangannya, seketika, ribuan pancaran pedang muncul dan mengembun menjadi esensi pedang besar yang bergabung dengan tubuhnya. Pergi ke neraka, lubang pembuangan, kembalikan Keiwei padaku. Tebasan pedang bintang, ribuan bintang jatuh, memicu pedang saat menebas sosok soliter itu. Ning Keiwei tidak panik, dia bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia hanya tersenyum tak berdaya dan berkata, hehe, kebenaran selalu kejam, jika Anda tidak ingin mempercayainya, maka Anda hanya bisa terus menipu dan mematikan diri sendiri. Mulut Tianxi juga tersenyum, hehe, ketidaktahuan adalah berkah. Omong-omong, saya sedikit iri dengan perayap ini yang hidup dalam fantasi mereka sendiri sepanjang hari. Aku tidak akan mempercayai omong kosongmu. Wajah Yun Xiao gelap saat dia berkata dengan dingin, aku tidak akan percaya satu kata pun yang keluar dari mulutmu. Aku akan mengalahkanmu dengan pedangku dan bertanya kepada Ning Keiwei tentang dirinya yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik pedang ini setelah melangkah ke alam ilahi yang kosong, seluruh alam ilusi bintang dan bulan bergetar di bawah pedang ini, dan seolah-olah sulit untuk mempertahankan kekuatan menakutkan yang normal, dan itu mulai runtuh. Desolate, Al, dan yang lainnya ketakutan. Yang mulia, cepat siapkan penghalang dan stabilkan ruang, jika tidak, seluruh alam ilusi bintang dan bulan akan selesai. Al buru-buru berkata, baiklah. Desolate dan Al berteleportasi ke tempat yang jauh dan mulai memasang penghalang. Haruskah kita juga membantu? Liao Xingyuan bertanya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak berpikir ada kebutuhan. Ketika pertempuran dimulai, ruang kecil ini tidak akan mampu menahannya,
bahkan Al dan Huang tidak memiliki kemampuan untuk memasang penghalang untuk memblokir gelombang kejut pertempuran. Jadi, tempat ini pasti akan hancur. Liao Xingyuan tercengang. Gu Qingqing mengangguk dan berkata, ya, namun, ini juga merupakan kesempatan bagi ras iblis. Jika tempat ini dihancurkan di tangan Yun Xiao, dia pasti akan memberikan penjelasan kepada ras iblis. Duanmu Yuyu juga tersenyum dan berkata, ras iblis mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari kemalangan ini dan menemukan gunung spiritual yang lebih cocok untuk mereka. Percakapan mereka bukanlah percakapan rahasia, begitu sunyi dan Al mendengarnya. Keduanya mengerutkan kening, Desolate mendengus, sementara Al berpikir keras. Ning Keiwei melihat pedang Yun Xiao, dan senyum aneh muncul di wajahnya, matanya memerah saat dia berkata, apakah kamu ingin bertanya pada hatimu? Kalau begitu aku akan membiarkanmu bertanya. Murid Yun Xiao menyempit, seolah-olah dia merasa ada yang tidak beres. Ning Keiwei tiba-tiba berbalik dan menusukkan pedangnya ke arahnya, itu adalah pedang emas yang telah diubah menjadi Song of Time, namun, kekuatan pedang ini hanyalah kekuatan penguasa bela diri bintang 8. Ledakan, lagu zaman mengenai tebasan merah pedang kematian, Ning Keiwei jelas bukan tandingannya, dia kaget, dia menekuk lengannya dan pedang panjang itu terbang keluar dari tangannya. Dentang, pedang emas itu mendarat di tanah dan menusuknya. Set. Ada gelombang ejekan dan desahan di sekitar. Gu Feiyang, bukankah kamu terlalu tidak sopan? Rindu kedua keluarga Ning memainkan beberapa gerakan denganmu, dan kamu benar-benar menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya saat kamu muncul. Bagaimanapun juga, kamu adalah kaisar bela diri yang terkenal, kamu pikir kamu adalah seorang Casanova, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia melihat sekeliling, adegan di depannya semuanya adalah wajah-wajah yang dikenalnya. Seorang pria berpakaian bagus maju ke depan dan membantu Ning Keiwei berdiri, dia berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Ning Keiwei tersipu dan dengan cepat membebaskan lengannya dari cengkeraman pria itu, aku baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke kursinya dengan marah tanpa melihat ke belakang. Pria itu tersenyum saat dia menoleh ke Yun Xiao dan berkata, Feiyang, kamu baru saja terganggu. Tubuh Yun Xiao bergetar hebat, dan keringat dingin seukuran kacang terus menetes di wajahnya, kakak laki-laki Murong Qianqian, Mu Qianqian. Murong Zhu mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin, ada apa denganmu? Saya melihat bahwa Anda sedikit takut, apakah ada yang salah dengan kultivasi Anda? Tiba-tiba, wajah Yun Xiao berlinang air mata, dia menusuk pedang itu ke tanah, lalu berlutut dengan satu lutut dan berteriak, maafkan aku. Murong Zhu terkejut, dia dengan cepat melangkah maju dan membantunya berdiri, dia berkata dengan heran, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua pahlawan muda tercengang, suara barusan menjadi keheningan yang aneh. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar menjadi gila? Petik 2. Kamu sangat kejam terhadap rindu kedua keluarga Ning barusan, dan sekarang kamu menangis dan berlutut kian-kian. Saya mendengar bahwa nona kedua keluarga Ning dan Murong Zhu memiliki sedikit hubungan, mungkin dia terlalu kejam sekarang, dan sekarang dia melihat Murong Zhu membelanya, dia takut, jadi dia berlutut dan memohon belas kasihan, apakah kamu tidak mendengarnya mengatakan, maaf? Tidak terlalu buruk, kan? Gu Feiyang juga seorang ahli jenius yang baru saja muncul, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Murong Zhu, menurut pendapat saya, mereka harus kurang lebih sama. Setelah beberapa saat hening, terdengar keributan dan ejekan yang keras, semua jenis suara mengejek muncul dari segala arah. Ketika Ning Keiwei mendengar semua orang berbicara tentang gosip, suasana hatinya yang tertekan karena terluka oleh Gu Feiyang tiba-tiba menjadi marah dan malu, dia ingin mengangkat pedangnya dan memotong orang-orang itu. Yun Xiao berlutut di tanah dengan satu lutut, air matanya jatuh ke tanah seperti tirai manik-manik yang rusak, dan segera area yang luas basah. Murong Zhu sedikit marah, dia dengan paksa mengangkatnya dan berteriak, ada emas di bawah lutut seorang pria, apa yang tidak bisa didiskusikan dengan benar. Mengapa kamu berlutut begitu mudah? Yun Xiao mengangkat kepalanya, wajahnya berlinang air mata saat dia terisak, Kakak Murong, meskipun kami berada dalam ilusi, senang bertemu denganmu lagi. Dia membuka tangannya dan langsung memeluk Murong Zhu, memeluknya erat-erat. Kedua pria itu menggosok tangan mereka, menyebabkan gelombang ejekan dan ejekan.
Meskipun Murongzu juga merasa itu tidak pantas, melihat Gu Fei yang sangat bersemangat, dia menepuk pundaknya dan berkata, baiklah, baiklah, tidak apa-apa sekarang, omong kosong apa yang Anda lontarkan. Mata Ning Keiwei membelalak, dan dia menutupi wajahnya dengan tangannya karena malu dan marah, kalian berdua tak tahu malu. Semburan tawa terdengar di paviliun angin dan bulan. Jiang Churan, yang duduk di kepala meja, tersenyum pahit, kalian berdua adalah pahlawan dunia, jadi tolong kendalikan emosimu, bagaimanapun, semua pahlawan dunia ada di sini, kalian sangat terbuka, tapi aku, tuanmu, tidak bisa. Chu berlari. Petik 2. Yun Xiao melepaskan Murongzu, berbalik, dan berjalan ke arahnya untuk memeluk beruang. Jiang Churan sangat ketakutan sehingga dia berjuang dengan sekuat tenaga. Sayangnya, Gu Fei yang memeluknya begitu erat sehingga sakit. Lepaskan, aku tidak menyangka kamu memiliki fetis yang sama. Jiang Churan terkejut sekaligus marah, dia merinding di sekucarnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan berteriak, Gu Fei yang telah melepaskan sifat buasnya dan akan memperkosa Jiang Churan, lari. Seluruh bangunan angin dan bulan berada dalam kekacauan. Beberapa dari mereka sengaja mengejek, sementara beberapa benar-benar takut, dan mereka semua menghindar ke samping. Murongzu merasa ada yang tidak beres dan berkata dengan suara yang dalam, Fei Yang, apa yang kamu lakukan? Dia melangkah maju, meraih bahu Yun Xiao, dan memisahkan keduanya. Yun Xiao memeluknya juga, memeluk mereka berdua dan menangis. Terima kasih telah menjagaku, saudara-saudara. Mereka berdua bingung, Jiang Churan berjuang keluar dan memarahi, Gu Fei Yang, ada apa denganmu? Ning Keiwei melihat ke kursi Gu Fei Yang dan secangkir teh, dia bertanya, apakah teh darah yang disajikan barusan dibius? Jiang Churan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, setiap proses penyajian teh dikontrol secara ketat, siapa yang memiliki kemampuan atau keberanian untuk membius kota bulan merah? Selain itu, Ying Luo, wajahnya berkedut dan penuh jijik, dia berkata dengan ketakutan, bagaimana mungkin ada obat seperti itu di dunia yang dapat mengubah pria heteroseksual menjadi gay? Ning Keiwei menggelengkan kepalanya, dunia ini sangat besar, ada berbagai macam hal aneh, mungkin mereka benar-benar ada. Murongzu mengulurkan tangannya dan mencengkeram bahu Yun Xiao dengan jari-jarinya, takut dia akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai lagi, ketika dia merasa aman, dia berkata, Fei Yang, apa yang terjadi padamu? Wajah Yun Xiao berlinang air mata, dan dia bahkan memiliki senyum bahagia di wajahnya saat dia berkata, aku baru menyadari sekarang bahwa terkadang, hidup dalam mimpi sebenarnya lebih baik, Zhuang Zhou memimpikannya kupu-kupu, siapa mimpi siapa? Tatapannya bergeser dari Murongzu ke Jiang Churan, dan kemudian ke elit muda lainnya, serta Crimson Moon di luar angin dan Moon Hotel. Semuanya sangat nyata, saya akhirnya mengerti, tapi, Anda tidak ingin bangun. Ning Keiwei tampak curiga dan bingung, dia berkata, Kakak Fei Yang, apa yang kamu bicarakan? Wajah Yun Xiao pucat saat dia menangis, Zhuangzu bermimpi kupu-kupu, dan kupu-kupu mimpi Zhuangzu, apakah Zhuangzu menjadi kupu-kupu dalam mimpinya, atau apakah kupu-kupu itu menjadi Zhou Zuang dalam mimpinya? Maka pasti akan ada perbedaan antara Zhuangzhou dan kupu-kupu, ini disebut materialisasi. Tapi untuk mengatasi goyangan kupu-kupu, seseorang tidak perlu kaya dan kaya. Fei Yang, ada apa denganmu? Murongzu bergumam, dia bertanya dengan prihatin. Fei Yang, kamu baik-baik saja. Jiang Churan juga terkejut. Aneh, itu hanya menjadi gay, semua orang melihatnya, jadi kamu harus berhati-hati. Hahaha. Seseorang berteriak dengan suara aneh, dan kerumunan segera tertawa, tetapi itu lebih merupakan selera yang tidak enak. Mata Yun Xiao menyapu kerumunan satu persatu, Chen Duantian, Beiming Duanjue, Wei Qing, Xuan Hua, dan bahkan Liu Feiyan ada di antara mereka. Namun, setiap wajah jauh lebih lembut daripada yang dia ingat. Bagan kekuatan langit dan bumi belum dirilis, dan tidak ada yang namanya bergelar penguasa bela diri. Selama pertemuan di angin dan menara bulan dan pembukaan bumi hingga akhir zaman, Murongzu dibunuh oleh Tianxi. Yun Xiao memandang Murongzu dan berkata dengan air mata berlinang, jika aku bisa melakukannya lagi, aku benar-benar berharap aku bisa pergi bersamamu sampai akhir zaman, kakak Murong, hati-hati dan berhati-hatilah. Ekspresi Murongzu akhirnya berubah, dia berteriak, Fei Yang, apa yang kamu katakan? Ada apa denganmu?
Yun Xiao mengangkat pedang dan bergumam pada dirinya sendiri, maaf, semuanya. Dia tampak sedikit linglung, di bawah cahaya pedang, dia berbalik dengan pedang pembunuh iblis di tangannya dan menusuk Ning Keiwei. Berhenti, Murongzu dan Jiang Churan berseru pada saat bersamaan, keduanya menyerang pada saat yang sama, dua sinar cahaya, satu emas dan satu putih, terbang dari dua sisi dan mengenai pembunuh iblis, dengan ledakan, ia memancarkan cahaya dalam jumlah tak terbatas. Ledakan, ledakan, ketiga sosok itu bertabrakan di udara, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Pedang Qi seperti pelangi, menembak ke segala arah. Hati Yun Xiao tenggelam saat dia terkejut menemukan bahwa itu kekuatannya hanya berada di puncak. Kedaulatan bela diri bintang 9. Bagaimana ini mungkin? Gu Fei yang mampu bertarung sampai imbang dengan Murongzu dan Jiang Churan pada saat yang sama. Tidak mungkin, meskipun Gu Fei yang telah terkenal baru-baru ini, dia seharusnya tidak sekuat ini. Murongzu adalah tuan muda dari keluarga bangsawan luar negeri, dikatakan bahwa dia adalah jenius nomor satu dalam ribuan tahun. Jiang Churan juga murid dari penguasa kota Bulan Merah Kota, keduanya adalah ahli top di dunia, talenta terbaik dari generasi muda. Jika keduanya tidak bisa menjatuhkan Gu Fei Yang, itu terlalu lelucon. Segala macam kejutan dan keraguan terdengar, sejumlah besar prajurit mundur di luar gedung angin dan bulan dan berdiri di udara, diam-diam menyaksikan pertempuran di dalam gedung. Pedang Qi yang menembus langit membuat mereka merasa ketakutan. Saat melawan musuh, Yun Xiao bingung, ilusi itu begitu nyata, seolah-olah dia benar-benar kembali ke beberapa dekade yang lalu, setiap adegan jelas dalam pikirannya, dan setiap ekspresi dan detail menit begitu nyata. Meskipun dia sangat kuat, jika bukan karena fakta bahwa pemahamannya tentang Dao Surgawi jauh lebih baik dari sebelumnya, dia akan dijatuhkan oleh mereka berdua. Fei Yang, keterampilan pedangmu brilian. Murongzu juga kaget, dia kemudian tertawa liar dan berkata, hahaha, bagus, bagus. Sepertinya kamu masih menunjukkan belas kasihanku ketika kita bersaing dengan pedang hari itu. Hari ini, aku akan melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Pedang 9 naga, ribuan tubuh. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ribuan sosok dan menyerang dari segala arah, sulit untuk mengatakan apakah dia asli atau palsu. Salju turun di Gunung Barat, dan matahari serta bulan tumbuh di Gunung Suanmang. Hanyan dari Gunung Timur, meminjam angin dan guntur dari luar 9 surga. Jiang Churan juga berteriak, badak kuno benang perak muncul di tangannya dan menyerang dengan kecepatan kilat. Yun Xiao terkejut, ketika mereka berdua bergandengan tangan, mereka langsung memiliki keunggulan yang luar biasa, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman Dao Surgawinya, juga tidak mungkin untuk menembus belenggu dengan kekuatannya saat ini. Bang bang bang, bunga teratai terus muncul di pembunuh iblis, dan kekuatan dunia pedang muncul di sekitarnya, memblokir serangan keduanya, tetapi semakin lemah. Sial, ada apa dengan teknik ilusi lubang pembuangan? Itu benar-benar bisa menekan kultivasi saya. Yun Xiao sangat cemas, jika dia mati di sini, tubuh aslinya mungkin benar-benar mati. Keterampilan pedang Murongzu seperti badai dahsyat, selalu berubah, sedangkan serangan Jiang Churan seperti kilat dan guntur, secepat kilat, dan sangat tajam. Dengan mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin tak tertandingi di bawah alam dewa. Ledakan. Akhirnya, alam pedang hancur di bawah serangan terus-menerus, berubah menjadi ribuan lampu neon dan hamburan. Dua serangan cepat dan sengit datang dari kiri dan kanannya, menusuk titik-titik vitalnya. Yun Xiao terkejut, dan dia berkeringat dingin, namun pada saat itu, lampu merah melintas di matanya, seolah memantulkan bulan darah tinggi di langit di luar gedung, 1000 puncak musim gugur. Debu BV yang tidak ternoda. Pedang pembunuh iblis bangkit lagi, dan dua niat pedang menyerang satu demi satu. Ini adalah pemahaman pedang Dao di dalam pedang dunia Zenlong. Ledakan, ledakan. Dengan dua ledakan keras, Murongzu dan Jiang Churan dikirim terbang, tubuh mereka langsung dipukul di restoran angin dan bulan, dan mereka berdua memuntahkan seteguk darah. Fei Yang, kamu sangat sombong. Mereka berdua terkejut saat mereka berjuang untuk berdiri dari tanah, wajah mereka dipenuhi dengan kebencian. Bagus, bagus. Murongzu menjawab dengan marah, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu hanya bermain-main dengan kami sebelumnya. Wajah Jiang Churan menjadi suram dan dia berkata dengan dingin,
kultivasimu pasti telah mencapai transendensi ilahi, kan? Petik 1. 0K. Transendensi ilahi. Semua orang terkejut, dan serangkaian seruan terdengar, para ahli dari semua lapisan masyarakat mengubah ekspresi mereka. Tetapi ada juga orang yang mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, apa itu transendensi ilahi? Yun Xiao menghela nafas panjang dan berkata, lubang pembuangan, ilusimu terlalu nyata, jika Anda tidak begitu tidak sabar, saya tidak akan dapat menemukan kekurangannya. Apa maksudmu? Anda mulai berbicara omong kosong lagi, apa yang tertinggi? Kamu telah meludahkan kata ini sejak awal, Murongzu mengangkat pedangnya dan bertanya dengan hati-hati. Yun Xiao menatapnya dan berkata dengan sedih, tidak peduli seberapa salahnya aku, kakak laki-laki Murong tidak akan pernah membunuhku, saat alam pedang patah, kamu dan Curan sama-sama memiliki niat membunuh yang kuat terhadapku, itulah kekurangannya, dari awal hingga sekarang, satu-satunya kelemahan yang saya temukan adalah bahwa itu adalah jebakan, ruang ilusi tidak memungkinkan ada kekurangan, atau dunia akan hancur, itu sebabnya saya mendapatkan kembali kekuatan saya. Pedang pembunuh iblis di tangannya juga berbalik ke warna merah kematian pedang, dan tubuhnya memancarkan cahaya redup, dia berkata dengan sedih, jika kita ingin meninggalkan tempat ini, kuncinya adalah kakak laki-laki Murong dan Curan, lubang pembuangan, kamu sangat jahat, apakah kamu ingin aku membunuh mereka? Ekspresi Murongzu berubah saat dia dengan marah menegur, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Yun Xiao mengangkat pedang di tangannya, perlahan menutup matanya, dan berkata, kakak, maafkan aku lagi, 2 garis air mata jatuh dari matanya, meluncur di pipinya dan menetes di pakaiannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh siapapun yang hadir bahkan jika dia menutup matanya. Kakak Murong, jika benar-benar ada kehidupan selanjutnya, mari kita bersaudara lagi. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah membawa Kei Wei kembali dan meminta maaf Anda. Wajah Yun Xiao pucat saat dia dengan santai menusukkan pedangnya ke depan. Cahaya pedang itu menyilaukan, dan kekuatan pedang bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh siapapun yang hadir. Wajah Murongzu dipenuhi dengan keterkejutan, dia ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia benar-benar ditekan oleh kekuatan pedang. Desir, pedang panjang itu menembus udara dan ke tubuhnya, darah menyembur keluar dan memercik ke udara. Kei Wei, beberapa seruan terdengar, tubuh Yun Xiao bergetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya, di depan Murongzu, pedangnya telah menembus jantung Ning Kei Wei. Kei Wei, Murongzu menatap langit dan menangis, air matanya akhirnya jatuh dan dia memeluk Ning Kei Wei. Tubuh Yun Xiao menjadi dingin, dan pikirannya jatuh ke dalam jurang, dia tiba-tiba meraung, mengapa? Mengapa kamu melakukan itu? Ning Kei Wei tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Murongzu, dia berkata dengan lembut, kakak Murong, jangan menangis, Yue, akan sedih. Gu Fei Yang, kamu binatang. Jiang Curan meraung, masih ada sejumlah besar ahli dari kota bulan merah di sekitarnya, mereka semua marah dan diserang dari segala arah. Ledakan. Dengan wajah pucat, Yun Xiao membalik telapak tangannya dan mengirim semua orang ini terbang, darah mengalir keluar dari mata merahnya, dan pedang di tangannya bergetar saat dia meraung, katakan padaku mengapa. Ning Kei Wei mengalihkan pandangannya dari wajah Murongzu ke Yun Xiao sambil tersenyum dan berkata, Zhou dan mati belum diuji, tetapi bagaimana kamu bisa tahu bahwa manusia adalah ikan? Kamu bukan aku, jadi bagaimana kamu bisa tahu niatku yang sebenarnya? Kamu binatang, berpikir bahwa aku memperlakukanmu sebagai saudara. Aku akan memberitahumu alasannya. Seberkas cahaya keemasan naik, Murongzu bergegas maju dengan pedangnya. Yun Xiao mengangkat tangannya dan hendak menamparnya, tetapi ketika dia melihat mata merah pria itu, yang dipenuhi dengan air mata, darah, dan kemarahan serta keputusasaan yang tak terbatas, tangannya berhenti di udara. Desir, kekosongan itu terbuka, dan pedang Murongzu menembus dada Yun Xiao, di tempat yang sama persis dengan pedang Ning Kei Wei. Yun Xiao merasakan sakit yang tajam di hatinya saat kemarahan Murongzu yang tak terbatas berubah menjadi pedang Qi dan bergegas ke tubuhnya, menodai pakaiannya menjadi merah. Meskipun menyakitkan, ada rasa relaksasi yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata, dan dia tidak bisa melihat wajah Murongzu dengan jelas, dia berkata dengan lembut, terima kasih, katanya.
Murongzu melepaskan pedang di tangannya dan berbalik untuk pergi, di bawah tatapan yang menembus darah, dia secara bertahap berjalan semakin jauh, namun, untuk mengatasi kupu-kupu yang bergoyang, tidak perlu kaya dan berkuasa. Berjalan di sampingnya adalah sosok Jiang Churan, dia berkata dengan lemah, selama ribuan tahun, aku tidak akan kalah dari mimpi kupu-kupu, bulan yang cerah bersinar di atas angin yang cerah. Saat sosok mereka berangsur-angsur menghilang dari pandangan Yun Xiao, dia merasakan kesedihan dan kekosongan di hatinya, seolah-olah sepotong telah digali. Hanya senyum sedih Ning Keiwei yang tersisa, itu menjadi jelas di matanya. Aku bersedia menjadi krisalis yang seperti mimpi, dan gelombang asap akan mengelilingiku selama hidup ini. Ning Keiwei bernyanyi dengan lembut, suaranya bercampur dengan kesedihan ungu samar. Ketika Yun Xiao mendengar itu, dia merasakan darah di dadanya tercekik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk darah. Dia terus mundur dalam kehampaan, tubuhnya bergoyang dan dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Tuan Muda Yun. Petik 2. Tuan Aliansi Yun. Semua jenis seruan terdengar, semua orang terkejut, dan bahkan mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi. Sebelum pedang Yun Xiao bisa mengenai Ning Keiwei, dia batuk seteguk darah dan terhuyung-huyung seolah-olah dia terluka. Gu Qingqing dan yang lainnya terbang, dan Liao bersaudara memblokirnya dengan tubuh mereka, menatap Ning Keiwei dengan waspada. Wajah Hakim juga serius saat dia berteriak, sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Hehe, sihir, kamu bisa bertanya sendiri pada Li Yun Xiao, kata Ning Keiwei dengan senyum tipis, dia hanya menderita obsesinya sendiri. Wajah Yun Xiao pucat, dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di dadanya, darah menyembur keluar darinya untuk sementara waktu sebelum berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan mengingat apa yang telah dia lihat dalam ilusi itu, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Aku tidak peduli mantra jahat seperti apa yang kamu gunakan, kata Liao Xingchen, Li Yun Xiao sekarang adalah pemimpin Persatuan Bela Diri Surgawi, dan kami tidak akan pernah mengizinkan Anda menyakitinya. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda akan segera pergi, jika tidak, kamu harus menghadapi serangan gabungan dari kita semua. Dia juga tahu bahwa itu ultimate itu luar biasa, jadi dia berbicara tentang mengepung terlebih dahulu tanpa rasa takut. Jika begitu banyak ahli alam Dewa Extreme Void bergandengan tangan untuk mengepung satu orang dan menjadi bahan tertawaan, bagaimanapun, mereka pernah menjadi eksistensi puncak, jadi mereka masih menginginkan wajah. Hehe, Ning Keiwei menatapnya dengan jijik, seolah-olah dia tidak peduli padanya sama sekali, sebaliknya, dia menatap Yun Xiao sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu harus melihat lurus ke hati Ning Keiwei, aku telah memenuhi keinginanmu, apakah kamu puas? Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia mengingat baris puisi itu, semoga aku berubah menjadi kupu-kupu dalam mimpiku, dan asap akan mengelilingiku selamanya, dia merasa seolah-olah Night sedang dipelintir di dalam hatinya, dan seteguk darah ot mengalir keluar dari sudut mulutnya lagi. Gu Qingqing mendengus, Tuan Muda Yun, jangan dengarkan omong kosongnya, Anda berada dalam keadaan yang sangat buruk sekarang, Anda jelas telah jatuh ke dalam ilusinya, kembali dan istirahat sebentar, kami akan mengalahkan orang ini untukmu dan membantumu melampiaskan amarahmu. Dia menatap Dewa Air, memberi isyarat padanya untuk membawa Yun Xiao pergi. Wajah Yun Xiao pucat, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tampak seolah-olah dia tiba-tiba menua puluhan tahun, tanpa spiritualitas atau kilau, dia membiarkan Dewa Air membantunya mundur ke belakang. Gu Qingqing memandang Ning Keiwei sambil mencibir dan mencibir, iblis, mari kita lihat bagaimana kamu mati sekarang. Sebanyak 5 ahli alam ilahi Extreme Void mengelilingi Ning Keiwei dan Tianxi, mereka semua memandang mereka dengan ekspresi dingin dan niat membunuh. Ning Keiwei tersenyum dan tidak menganggap serius kelima orang itu, dia tidak menyembunyikan penghinaannya. Lakukan, Gu Qingqing berteriak dengan marah. Aura di tubuhnya langsung meledak secara ekstrim, dan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar tangannya. Liao bersaudara juga membentuk segel tangan mereka sendiri, dan batu giok bintang yang menakutkan seluas laut mengembun di depan mereka. Pan Yi hanya mengepalkan tinjunya, tetapi ada rune yang berkedip di tinjunya, seolah-olah lapisan baju besi ringan samar telah mengembun di permukaan kulitnya, dan dia berada dalam posisi tinju yang paling biasa. Mo memegang roda dunia bawah di depannya. Setelah pertempuran di hutan laut,
dia telah mengembalikan pedang debu kuno ke Yun Xiao dan menyimpan roda gelap untuk dirinya sendiri, seolah-olah dia sangat menyukainya. Karena roda ini sangat tajam, hampir setiap pukulan dapat dengan mudah melihat darah, dan darah adalah yang paling dia inginkan. Ning Keiwei melirik kelima orang itu dengan acuh tak acuh, tetapi matanya hanya tertuju pada Mo sesaat. Dalam hal kekuatan, Yi telah menyerap darah puluhan ribu ahli suku laut di hutan laut, dan kultivasinya adalah yang tertinggi di antara limanya. Selain itu, sejumlah besar kekuatan darah telah menetap di tubuhnya dan masih dicerna dan diserap. Jika dia tidak datang ke ilusi berbintang dan bulan, dia akan kembali ke Yanwu untuk mengasingkan diri dalam kultivasi. Lain kali dia keluar, itu akan menjadi dunia yang berbeda. Meski begitu, Ning Keiwei hanya memberinya sedikit lebih banyak perhatian. Dia tersenyum dan membuat segel tangan di depannya. Kekuatan aneh muncul di kehampaan, dan matanya yang jernih berubah menjadi merah cerah. Dengan tatapan iblis, dia menatap semua orang sambil tersenyum. Ini saya. Gu Qingqing dan yang lainnya semua terkejut. Ning Keiwei telah menghilang, dan apa yang ada di depan mereka adalah bulan merah darah besar yang tergantung di langit. Tidak bagus. Sebuah ilusi. Gu Qingqing berteriak dan menutup matanya dengan tergesa-gesa, tetapi dia membukanya lagi dalam sekejap. Ini karena jika dia menutup matanya, dia akan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya dari lubuk hatinya. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, ruang dan waktu di depannya semakin berubah. Dia berada di alam semesta gelap yang membentang sejauh mata memandang, dan dia jatuh semakin dalam. Ruang dan waktu terus mengalir di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Yang membuatnya takut adalah bahwa perasaan ini tampaknya tidak ada habisnya, dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya di musim gugur ini sampai dia meninggal. 4 orang lainnya juga terpengaruh oleh ilusi itu, tetapi pemandangannya berbeda. Namun, hal yang sama adalah tubuh kelima orang itu menjadi lamban, dan mereka berhenti saat mereka hendak menyerang, seolah-olah mereka terpasang di tempatnya. Apa? Duanmu Yuyu terkejut, itu planet Huan-Huan. 1000 kaki jauhnya dari Ning Keiwei, semua orang yang melihatnya hanya bisa melihat lampu merah dan bukan bayangan. Dari celah di tanah, bulan darah perlahan naik dan menggantung tinggi di langit. Yun Xiao gemetar, dan akhirnya kembali sadar dari keadaan linglung itu. Jangan pernah melihat bulan. Namun, sudah terlambat. Semua orang menatap bulan darah dengan linglung. Bahkan Bomu, Bolong, dan saudara kandung Duanmu terpengaruh. Satu-satunya yang selamat adalah Yun Xiao, Huang, dan Al, yang telah menyiapkan pesona 10.000 kaki jauhnya. Namun, bahkan Desolate dan Al gemetar di dalam. Butir-butir keringat dingin seukuran kacang menetes dari dahi mereka. Lampu merah yang menyilaukan dan bulan darah memberi mereka kejutan mental yang tak terlukiskan, dan mereka semua linglung. Lapisan cahaya Dewa Penyihir menutupi tubuh Al-Hui untuk melawan kekuatan iblis dari bulan darah. Melalui dunia lampu merah yang tak terbatas, dia samar-samar bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Ning Keiwei membuat segel tangan dan tidak bergerak sama sekali. Tian Xi berdiri di sampingnya dengan cibiran di wajahnya, sementara Gu Qingqing dan 4 lainnya benar-benar membeku. Mereka berlima berdiri di langit dengan wajah mengantuk. Ekspresi mereka semuanya berbeda, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang bingung, ada yang marah, dan ada yang marah. Ilusi macam apa ini? Dia bisa menjebak 5 ahli alam dewa ekstrim void sekaligus. Al ketakutan ketika dia melihat ini, dan ketika dia melihat Yun Xiao lagi, dia bahkan lebih ketakutan. Di mata kanan Yun Xiao, pupil bulan meledak dan menempati lebih dari setengah wajahnya. Darah yang keluar dari pupil bulan merangkak di seluruh kepalanya dan ke lehernya. Li Yun Xiao, Al tiba-tiba berteriak, hatinya dipenuhi kecemasan. Huang tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lampu merah, tetapi dia bisa melihat Bomu dan yang lainnya membatu, dan wajah Yun Xiao berubah. Mr.ai, Ultimate ini terlalu kuat, kami bukan tandingannya. Mengapa kita tidak pergi sementara mereka terjebak di sini? Dia takut, jika dia juga terpengaruh oleh ilusi itu, dia akan berada di bawah belas kasihan mereka. Kekuatan menakutkan seperti itu tidak pernah terdengar, apalagi dilihat dengan matanya sendiri. Sebelumnya, ketika dia mendengar Yi menyebutkan bahwa dia telah bertemu dengan beberapa ahli alam penciptaan sekaligus, dia merasa bahwa itu adalah berlebihan dan berlebihan. Namun, dari kelihatannya sekarang,
bahkan keberadaan alam penciptaan mungkin tidak dapat memblokir ilusi menakutkan ini. Dia akhirnya menyadari bahwa pengetahuannya dangkal dan bahwa dia adalah katak di dasar sumur. Wajah Al juga pucat, ia benar-benar kehilangan rasa kepatutannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia telah mendengar bahwa itu pamungkas itu kuat, menilai dari kekuatan Yun Xiao dan yang lainnya, 6 keberadaan alam ilahi yang luar biasa sudah cukup untuk menghancurkan dunia, tidak peduli seberapa kuat pamungkasnya, kemungkinan besar itu akan bisa menghadapinya. Tidak peduli seberapa buruk itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertarung dengan Ultimate sampai kedua belah pihak terluka. Siapa yang tahu itu? Saat pamungkas menyerang, mereka semua langsung terbunuh. Saat Al-Hui kehilangan ketenangannya, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Yun Xiao dan melihat aura iblis mengerikan. Melonjak keluar darinya, lengannya ditutupi dengan rune iblis, yang bertarung melawan kekuatan murid bulan. Tubuh Yun Xiao terus gemetar saat dia secara bertahap mengangkat tangannya, seolah-olah itu sangat sulit. Tangan kanannya terangkat di udara, dan cahaya iblis mengembun di ujung jarinya. Dia membalikkan tangannya dan menusuk mata kanannya. Ah! Al menggigil saat melihatnya, dia tidak tahan melihatnya. Desir, cahaya iblis menembus mata kanannya dan keluar dari belakang kepalanya. Darah menyembur keluar dari belakang kepalanya. Tidak hanya Al dan Huang, tetapi Ning Keiwei dan Tianxi juga menatapnya dengan dingin. Mata bulan terluka dan berjuang keras selama beberapa saat sebelum akhirnya menarik kembali ke mata kanannya. Pembuluh darah dan tentakel di kepalanya ditarik, dan wajahnya kembali normal. Faktanya, itu tidak normal, mata kanannya berantakan berdarah, setengah dari wajahnya berlumuran darah, dan ada lubang di belakang kepalanya. Dia tampak menakutkan seperti hantu. Oh, Yingluo benar-benar merepotkan, Yingluo. Tianxi mengeluarkan kapak belatinya dan melangkah maju, tiba di depan Yun Xiao dalam sekejap dan menyapunya secara horizontal. Pupil kiri Yun Xiao menyempit, lalu berubah menjadi mata iblis hitam dan menembakkan seberkas cahaya. Ledakan, kematian pedang, Zhan Hong, menanggapi dan memblokir kapak belati. Cahaya pedang menyebar, dan alam pedang menyebar di sekitar Yun Xiao, mengguncang Tianxi. Dewa menyambut 3 lampu. Ekspresi Tianxi sedikit berubah, dia mengangkat kapak belatinya dengan satu tangan, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, seperti matahari yang terik di langit, itu menghantam dengan keras. Dunia pedang. Yun Xiao berteriak dengan suara yang dalam saat dia memegang pedang dengan satu tangan di depannya. Sinar pedang yang kuat meledak dalam sekejap, bergetar dengan cahaya kapak belati, berubah menjadi gelombang cahaya tak terbatas yang bergemuruh ke segala arah. Ekspresi Desolate dan Al berubah drastis, kekuatan penghalang bergetar hebat dari serangan ini. Jika mereka melakukan beberapa gerakan lagi, akan sulit untuk mempertahankan penghalang. Tianxi didorong mundur ratusan kaki oleh sinar pedang Yun Xiao, dan dia mendengus muram saat dia berkata, kekuatanmu meningkat dengan sangat cepat. Wajah Yun Xiao menakutkan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyentuh pedang dengan segel mantra, yang berubah menjadi puluhan ribu balok pedang dan menusuk. Gelombang bayangan pedang langsung beriak turun dari langit, berubah menjadi lebih dari 100 jimat pedang yang mendarat di sekitar Tianxi. Bayangan pedang yang padat ada di mana-mana. Hati Tianxi bergetar kaget, dan dia melihat sekeliling dengan waspada dengan kapak belati di tangannya, menyapu pandangannya ke seluruh area. Dia segera menemukan titik lemah dan menebas. Bersambung.